Jadi apartemen Bogor Icon yang terletak di wilayah Tanah Sereal, Kota Bogor sempat dihebohkan dengan penemuan sosok jasad perempuan dalam kondisi mengerikan. Dipenuhi dengan cairan merah, diakibatkan luka tusukan hampir di seluruh tubuhnya. Penemuan itu tepat di salah satu kamar di lantai nomor 6 apartemen. Perihal apa yang terjadi sebelumnya masih menjadi pertanyaan besar. Area tempat penemuan dikerumuni banyak orang sesaat setelah kabar tersebut menyebar. Mereka saling mengedepankan asumsi masing-masing, namun tentunya tak ada yang tahu pasti tentang kesalahan apa yang diperbuat wanita tersebut hingga berakhir semengerikan ini. Jasad tersebut awalnya ditemukan petugas housekeeping yang sempat curiga akibat mencium bau tak sedap dari dalam salah satu kamar apartemen yang sedang ia bersihkan. Asing rasanya kalau dianggap bangkai tikus ataupun sejenisnya. Memang bau tersebut belum terlalu menyengat, namun sudah sangat mengganggu penciuman. Dia pun mulai menyusuri area kamar untuk menemukan sumber bau demi keamanan dan kenyamanan pengunjung. Yang pada akhirnya, pas dia mengangkat spray kasur, ditemukanlah sosok jasad wanita dengan kondisi cukup mengerikan tersebut. Pihak kepolisian segera dilibatkan agar jasad bisa segera dievakuasi dan juga dilakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap fakta dari tragedi Nyilu yang telah terjadi. Melalui pemeriksaan, terungkap rupanya wanita yang menjadi korban penghilangan nyawa di apartemen tersebut mempunyai kecocokan dengan wanita yang sempat dikabarkan hilang oleh keluarganya beberapa hari lalu. Dan itu diperkuat setelah pihak keluarga mengonfirmasi bahwa benar korban adalah anak mereka. Jasad tersebut diketahui bernama Nindi Putri Marifa. Nindi adalah gadis 19 tahun yang merupakan warga asal Pemijahan, Kabupaten Bogor. Menurut media berita yang kami kunjungi, dari pengakuan keluarga, sebelum menghilang Nindi sempat izin ke orang tua untuk berangkat kuliah. Pada malamnya, Nindi ini mengonfirmasi kepada pihak keluarga kalau dia tidak pulang dengan alasan menginap di rumah temannya. Namun anehnya, sehari kemudian Nindi belum juga tampak batang hidungnya. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Entah apa yang terjadi kepada Nindi membuat keluarga kebingungan dan timbul rasa khawatir. "Kemana kamu, Nak? Kenapa sampai sekarang belum juga pulang? Ibu khawatir terjadi apa-apa sama kamu," rintih ibu dengan wajah cemasnya. Mereka berusaha mencari Nindi melalui kenalan-kenalan Nindi, dan tak ada satupun yang tahu kemana perginya Nindi. Kondisi itu tentu membuat pihak keluarga makin khawatir dan memutuskan membuat laporan kehilangan untuk Nindi setelah 2 kali 24 jam ke Polsek Cibung Bulang. Di tempat kejadian, pihak kepolisian segera mendalami kasus tersebut. Titik terang segera muncul berkat kamera pengawas yang 24 jam terpasang demi keamanan apartemen. Hingga singkat cerita, kepolisian berhasil mengantongi nama David, seorang pria 19 tahun yang berprofesi sebagai tukang kayu. Dia ditetapkan sebagai tersangka atas tragedi mengerikan yang merenggut nyawa Nindi, di mana David ditangkap di rumahnya di Lewisadeng, Kabupaten Bogor, beberapa jam setelah jasad Nindi ditemukan di apartemen. Di sana David terpaksa mengakui seluruh perbuatannya. Dari pengakuan David, alasan dia tega menghabisi nyawa Nindi dengan cara yang sadis akibat menaruh rasa dendam dan sakit hati kepada Nindi karena telah mempermalukannya. Rupanya antara David dan Nindi dulunya sempat punya hubungan spesial, namun kini telah putus. Meskipun begitu, komunikasi antara keduanya masih baik-baik saja. Sejak dulu Randy memang dikenal dengan pria yang temperamental, tak bisa menyelesaikan masalah dengan baik-baik, bahkan tak segan-segan berlaku kasar ke Nindi bila mana keduanya menghadapi masalah, tak terkecuali di depan teman-teman Nindi saat mereka masih pacaran dulu.
Sebagai teman, mereka kerap kali memperingatkan Nindi untuk melepaskan David, karena buat apa dipertahankan laki-laki yang arogan seperti itu. Mending ditinggalin aja laki-laki kayak gitu, gak ada gunanya Nin. Kita pacaran supaya ada yang jagain, ini malah kasar kayak gitu. Mendengar itu, Nindi hanya diam sambil menunduk. Entah apa yang dipandang Nindi dari David, sehingga dia tegar berlama-lama mempertahankan hubungan toksik tersebut. Namun akhirnya hubungan mereka berakhir. Entah apa yang melatar belakangi putusnya hubungan antara David dan Nindi. Tak ada media berita yang kami temukan membahas permasalahan tersebut. Rasa kecewa David timbul akibat kerap kali mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari orang-orang. Dia dipandang jelek dan kerap kali dipermalukan. Apalagi setelah dia tahu kalau Nindi lah dalang dari semua itu, yang kerap menceritakan kejelekannya. David memang mengakui kalau apa yang dikatakan Nindi adalah kenyataan yang terjadi. Namun, tidak seharusnya aibnya malah diumbar-umbar kemana-mana. Dia begitu tak habis pikir dengan Nindi. Di sanalah sikap temperamen bergejolak. Sikap Nindi yang seperti itu mengukir rasa dendam yang teramat dalam, dan di sanalah muncul gagasan untuk menghabisi nyawa Nindi. David mulai menyusun rencana, menciptakan skenario terbaik untuk melakukan aksinya. Semua itu bermula dengan David yang mengajak Nindi ke kafe dan berlanjut di apartemen Bandung Icon wilayah Tanah Sereal untuk menghabiskan malam bersama. Entah bagaimana cara David bisa mengajak Nindi sampai sedalam itu. Padahal antara keduanya tak lagi memiliki hubungan asmara. Entah diiming-imingi dengan sejumlah uang, tak ada yang tahu pasti. Dan juga saat mengisi formulir untuk menyewa kamar apartemen, David sengaja menggunakan identitas milik Nindi sebagai alur dari rencana yang dia buat. Kala itu keduanya mendapati sebuah kamar yang terletak di lantai 6 apartemen dan mulai melakukan hubungan terlarang tersebut. Tuntas dengan syahwatnya, saat Nindi tengah bersih-bersih di kamar mandi, David mengeluarkan sebilah yang memang sengaja dibawa David dari rumah. Dia menatap Nindi dengan penuh emosi. Tanpa belas kasihan, David menghilangkan nyawa Nindi dengan cara yang sadis, dengan dihadiahi hujanan di bagian tubuhnya. Tak ada penyesalan sama sekali dalam diri David setelah melakukan penghilangan nyawa terhadap Nindi. Di dalam dirinya hanya ada kepuasan karena telah berhasil membalaskan dendamnya. David segera memindahkan jasad Nindi di bawah tempat tidur sebagai aksi penyembunyian jasad. David juga membawa beberapa barang berharga milik Nindi dan juga pakaian Nindi untuk dibuang ke suatu tempat demi penghilangan jejak. Begitu berhasil keluar dari apartemen, David segera mendatangi tukang cukur untuk memudarkan identitas. Sebagai antisipasi bila mana saat memasuki apartemen mereka ditangkap kamera CCTV. Pihak keluarga Nindi ternyata sempat mendatangi kediaman David untuk menanyakan keberadaan Nindi kepadanya. Akibat pihak keluarga tahu kalau David memang sempat dekat dengan Nindi. Namun David berdalih tidak tahu apa-apa dan pura-pura panik, dan kala itu David juga pura-pura membantu mencari Nindi. Namun tak ada kejahatan yang sempurna. Dengan usaha pihak kepolisian tak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan pelaku penghilangan nyawa Nindi. David mengaku penghilangan nyawa itu terjadi pada Jumat 8 Desember 2023 dan baru ditemukan 3 hari setelahnya. Ternyata saat Nindi mengonfirmasi kalau dia tak pulang karena menginap di rumah teman, ternyata dia sedang di apartemen dengan David. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, David dijerat dengan pasal pidana pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara.